Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Fitra dari kelas TI 4803 dengan NIM 102012400158 akan mempresentasikan yaitu teknik penyajian data, yaitu tugas dari teori probabilitas presensi. Baik, kita akan langsung memulainya. Nah, ini di file ini kita akan membahas ukuran-ukuran statistik, ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Nah, ini dia dalam statistik. Nah, apa sih ukuran-ukuran statistik? Ukuran-ukuran statistik adalah ukuran-ukuran dalam menyajikan sekumpulan data, menggambarkan ciri atau karakteristik dari data. Nah, ini terbagi dia numerical data property, yaitu measure of central tendency, measure of position, measure of variation. Nah, ini ada 3 macam ukuran dalam ringkas data, yaitu ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran penyebaran. Nah, min itu dia banyaknya data ditambahin kan, banyaknya data ditambahin per banyaknya data. Seperti contoh, mana dia? Nah, ini 20, 26, 40, 36, 23, 42, 35, 24, 30. Nah, kita urutkan dari yang angka terkecilnya. Enggak, angka terkecilnya kita masukin aja, berarti 20 ditambah 26 ditambah 40 ditambah 36 ditambah 23 ditambah 42 ditambah 35 24 tambah 30 per 9. 9 ini dapatnya dari banyaknya data, jadi kita min itu rata-rata, dapatlah 276 per 9. Nah, kita bagi, jadinya dapatnya 30,7. Nah, selanjutnya kita akan membahas, nah ini seperti latihan soal ini kan. Nih, dari data ada 50.000, 20.000, 12.000, 9.000, 9.000. Nah, dapatlah ini 50.000 ditambah 20.000, 70.000 ditambah 12.000, 82.000, 82.000 ditambah 18.000, 100.000, 100.000 dibagi banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, berarti 100.000 dibagi 5, dapatlah 20.000. Nah, itu dari min. Kalau median ini dia nilai tengah. Nah, kalau dia jika ganjil, kita memakai rumus xn plus 1 per 2. Jika dia genap, 1 per 2 dikali xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1. Nah, seperti ini soalnya. Nah, step 1 kita urutkan dulu dari angka terkecil, ya kan, angka terkecil. Selanjutnya kita hitunglah, kita carilah nilai tengahnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena dia ganjil berarti dia data keempat, berarti 401. Karena ini temannya ini. Nah, pokoknya dia di tengah ini. Dapatlah 401. Karena dia nilai tengah. Nah, selanjutnya kita akan menentukan modus. Ini soalnya. Kalau modus itu banyaknya data yang muncul. Nah, dapatlah kita kayak gini. Nah, kan ada 18,0, 14,0, 34,5, 10, lupa kamera, 10, 11,3, 10, 12, 4, 10. Nah, kan kita susun dari banyaknya data ini yang sering muncul, yaitu 10. 3 kali muncul. Nah, itulah kita ibaratkan dia modus, berarti modusnya 10. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini kan soalnya. Itu hanya mencari nilai yang sering muncul aja. Nah, hubungan min, median, dan modus itu bentuk distribusi pola sebaran data. Nah, selanjutnya kita menghitung kuartil. Kuartil ada 2 macam.
Nah, ada aturannya juga. Yang pertama aturan median. Kalau aturan median ini kita memakai rumusnya seperti yang tadi. Kalau xn plus xn jika dia ganjil, jika n-nya ganjil yaitu xn plus 1 per 2. Jika genap yaitu 1 per 2 xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1. Itu aturan mediannya. Kalau aturan interpolasinya, letak K1 sama dengan data ke I n plus 1 per 4. Nah, ini dia kuartil. Kuartil itu kita ambil dulu di tengah cara menentukannya, berarti kuartil 2 dulu. Nah, baru nanti kita bisa mencari kuartil 1 dan kuartil 3. Itu pun kita pakai ketentuan dan ada juga rumusnya. Nah, seperti soal ini. Ini kan ada soalnya tadi. Yang pertama kita susun dulu nih datanya dari yang paling kecil. Dari yang paling kecil kan. Berarti 5, 6, 12, 13, 15, 18, 22, 50. Kan ini berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia genap. Kalau dia genap, kita tambahkan aja 13 ditambah 15 per 2. 13 tambah 15 per 2. Sama dengan 14. Dapatlah kuartil keduanya 14. Itu kalau genap. Selanjutnya. Nah, kalau ini kan kita disuruhnya mencari Q1, Q2, dan Q3 dari data ini. 15, 13, 6, 5, 12, 50, 22, 18. Nah, step pertama kita urutkan lagi dari data terkecil. Berarti 5, 6, 12, 13, 15, 18, 22, 50. Kita hitung dulu K1-nya. K1 itu kita ngitung, K1 kan tadi data ke I, berarti banyaknya data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ada 8 data. 8 ditambah 1 per 4 dapatlah 2,25. Dari rankingnya dia kan ada nih, berarti dia data kedua. Setelah data kedua ini nih, setelah data kedua berarti antara 6 dan 12. Nah, untuk mencarinya K1 nya berarti 6 ditambah kan ini 2,25 berarti 0,25. Berarti 6 ditambah 0,25 dikali 12 kurang 6 dapatlah 7,5. Nah, berarti kan 7,5. Berarti 7,5 itu nggak mungkin lebih dari 12 ini kan. Berarti dia di antara 6 dan 12. Berarti di sini kuartil pertama. Kalau kuartil kedua ini pasti di tengah-tengah. Nah, kuartil ketiga pun kita mencarinya kayak gitu, seperti step ini. Nah, ini latihannya bisa dikerjain. Nah, ini kalau presentil. Presentil itu dia memiliki rumus juga, yaitu banyaknya nomor di X ditambah 0,5 per total number. Nah, habis itu dikali 100. Nah, ini seperti contoh. Kan ada 18, 15, 12, 6, 8, 2, 3, 5, 20, 10. Nah, kita disuruh nyari presentil 12. Berarti presentil 12 kan. Berarti kita urutkan dulu caranya. 2, 3, 5, 6 dan seterusnya. Nah, selanjutnya kan dia diminta ke 12. Kalau 12 ini kan data ke berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kan 12 berarti sebelum 12 berarti 10. Berarti 6 ditambah 0,5. 0,5 ini kan rumusnya per 10. 10 ini dapat dari banyaknya data ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, banyaknya data dikali 100 dapatlah 65 persentilnya. Berarti 65% nih. Nah, ini persentil juga memiliki rumus. Nah, datanya, data value corresponding, yaitu C sama dengan N dikali P.
per 100. N ini dia total nomornya, kalau P itu dia persentil. Nah ini tadi cari dia dari soalnya itu 18, 15, 12, 6, 8, 2, 3, 5, 20, 10. Nah sama diurutkan lagi, langsung aja dimasukin. N nya kan total nomor N nya berarti 10 kan, ada 10 ini. P nya 25. Satu mana dapat 25 ya, 25 per 100 dapatlah 2,5. Sama kayak yang sebelumnya, langsung dikali 60 per 100 dapatlah 6 dia. Nah ini latihannya, bisa dikerjain. Ini desil D1, D2 desilnya. Ini kita dapat menghitungnya desil 1, desil 2, desil 3, tapi nggak usah kita urutkan sampai desil berapa gitu. Nanti kita dapat menentukan mediannya dari P persentil, kuartil 2 dan desil 5. Oke, rumus. Nah ini dia standarnya. Rumusnya sama dengan value dikurang min per standar deviation, dengan rumus Z sama dengan X dikurang X per S. Z sama dengan X dikurang mu per alpha. Inilah rumus-rumusnya, rumus umumnya. Nah ini dia, kan ada 65 ini, 65 dari banyak data kan ada 65 nilai murid, 65 kalkulus, dan 50 standar 10. Nah langsung kita masukin Z sama dengan masukin rumus tadi kan, X dikurang X per S, berarti X nya kan data pertama yaitu 65 dikurang 50 per 10 dapatlah 1,5. Nah untuk mencari story skornya berarti 30 dikurang 25 per 5 dapatlah 1,0. Ini latihan lagi. Ini ukuran penyebaran, ini rumus-rumusnya, range, menghitung range X1 dikurang XS. Nah ada variasi ragam kan, variasinya untuk mengukur keragaman, measure of variation. Ini ada nih S2 sama dengan sigma dalam kurung X1 dikurang X tutup kurung dikuadratin per N kurang 1. Itu alfa kuadratnya sama dengan sigma dengan batas atas N, batas bawah I sama dengan 1 dalam kurung X1 dikurang mu dikuadratin per N. Kalau koefisien variasi kita pakai CV sama dengan S per X dikali 100. Ya range value dikurang, berarti ini value tertinggi dikurang value terendah, sama kayak QR sama dengan Q3 dikurang Q1 kan. Q3 ini dia value paling tingginya, kalau yang Q1 kan value terendahnya, tinggal dikurang aja. Nah dapatlah rumus lagi nih, menghitung variance of N standard deviation. Sigma sama dengan akar dari sigma kuadrat sama dengan akar dari sigma X dikurang mu dikuadratin per N. Nah inilah rumus-rumus tadi, rumus umumnya. Nah ini kalau standarnya untuk menghitung simpelnya ya kayak gini, S sama dengan S kuadrat sama dengan akar dari sigma X dikurang X dikuadratin per N kurang 1. Ini soal-soal sama aja, ini kan ada 24 nih, 24 jumlah kan, ya udah 24 dibagi 6 karena N nya kan kurang 1,
Berarti akar 4 nilai dari akar 4 yaitu 2. Nah, soal tadi solusinya CVA. Ini kan ada berapa nih? Ada 2 jenis bola lampu A dan B. Lampu A memiliki umur rata-rata 1500 jam dengan simpangan baku 275 jam, dan lampu B memiliki umur rata-rata 1750 jam dengan simpangan baku 300 jam. Nah, lampu manakah yang kualitasnya lebih baik? Nah, kita masukin aja rumusnya. CVA sama dengan kan 200 berapa tadi? Simpangan baku. Lampu A 275 per 1500. Mana dia? 1500. Rata-rata jamnya. Dikali 100. Dikali 100%, berarti dapatlah rata-ratanya 18,33%. Kalau yang ngitung yang B, CVB, ya udah 300 tadi kan, mana dia? Nah, 300 jam simpangan bakunya. Rata-rata jamnya 1750. Ya udah tinggal dikali 100%, dapatlah 17,14%. Nah, jadi kita dapat lampu B lah yang lebih baik karena dia lebih Karena dia lebih dari lampu A, karena lebih seragam. Baik, hanya sekian yang dapat saya jelaskan. Apabila ada salah, saya minta maaf. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.